ke rumah orang non muslim untuk merayakan Natal haram. Mana dalilnya? Karena orang yang merayakan Natal itu sama dengan mengakui tiga. Yang pertama mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Kedua mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Ketiga mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Maka tak usah diundang pun tak boleh datang. Apabila ketika kita menjadi masbuk dalam sholat fardu, apa perlu takbiratul ihram atau tidak? Tetap takbiratul ihram. Kalau masbuk karena mau cepat-cepat ditengoknya orang sudah ruku, maka dia tetap takbiratul ihram. Allahu Akbar, baru takbir intiqal. Takbir itu dua, satu takbir ihram, satu takbir intiqal. Kalau hanya takbiratul ihram, tidak takbiratul intiqal, maka tak sah salat. Takbiratul ihram dulu, baru takbiratul intiqal. Bagaimana makna jelasnya kita yang tak boleh merasa suci tersebut? Apakah kita boleh selalu merasa suci padahal kita tahu bahwa diri kita penuh, bahkan sering melakukan kesalahan? Kita merasa diri kita, kalau kita jumpa sama orang kafir, kita tak boleh mengatakan, kafir kau masuk surga, kau masuk surga, aku belum tentu masuk surga. Tak boleh. Semua umat Muhammad masuk surga. Kau kafir, kau masuk neraka. Kalau kau mau masuk surga, kau mesti bersyahadat. Nah, begitu. Yang tak boleh itu kita merasa saya tak berdosa. Nah, itu tak boleh. Makanya ketika melihat orang kafir, oh ini si kafir, mungkin nanti dia bertobat, dia bisa masuk surga. Itu maknanya. Jadi yang maksud tak boleh merasa suci, tak boleh merasa diri kita ini suci. Tapi di hadapan orang yang kafir, kita mesti yakin, saya ini umat Muhammad, saya masuk surga. Dan kamu kalau mau masuk surga, kamu mesti bersyahadat. Mesti bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada ustaz-ustaz lain mengatakan, kalau ada orang meninggal tidak boleh memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau ada undangan jangan pergi supaya tradisi ini hilang, karena tidak ada orang datang. Tradisi 7 hari itu dibuat oleh namanya Atha itu tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'in itu salaf. Jadi tradisi 7 hari itu tradisi salafus saleh. Kalau mau buat ya buat aja. Sedekah makanan, berkirim doa, zikir, tausiah. Jadi bukan tradisi nenek moyang, sakai, suku talang mama, orang Hindu, Buddha. Enggak. Itu tradisi salaf. Kalau mau buat ya buat, kalau tak buat ya tak apa-apa. Tapi menjadikan tradisi sampai orang miskin ngutang beras, ngutang kacang hijau, itu tak betul. Bapak-bapak yang pengurus BSKM, Badan Sosial Kematian, maka kalau ada yang miskin susah kasih tahu dia, kamu jangan ngutang, nanti malam kami insya Allah bawakan kemari. Apa yang bapak bawa? Insya Allah aqua gelas adalah agak 2-3. Jangan sampai orang tradisi sampai mengutang gara-gara itu. Aslinya kita bawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, bawakan makanan untuk keluarga Ja'far, karena kematian Ja'far sudah membuat keluarganya susah. Jangan lagi kita datang membuat dia susah. Tapi kalau ada orang kaya mau sedekah makanan, bagus, jangan sampai tak dimakan, karena sedekah untuk orang mati sampai. Bagaimana menurut Ustadz tentang ustadz-ustadz yang memberi ceramah harus pakai pembatas terhadap perempuan ibu-ibu? Ya bagus, pembatas untuk mencegah ikhtilat mesti ada pembatas. Kalau tidak mau pakai pembatas begini, cara susunnya lain, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Pakai pembatas juga supaya perempuan laki-laki tak mandang-memandang. Bahkan di pesantren di Simpang Bingung ke sana, pesantren Al-Fadlah itu musolanya dibagi 2, musola laki-laki, musola perempuan. Saya tanya pimpinannya, ini kok musola bagi 2? Pernah kami satukan lain bunyi amin yang laki-laki itu Pak Ustaz? Waladhalin amin. Dia mau ngasih tahu ke yang belakang, abang sholat nih. Boleh, bagus pakai pembatas. Tapi kalau sudah pakai batas jangan pandang-mandang tertutup. Ustadz pun tak boleh selalu mandang sana. Maka dari tadi kalau ada ibu bilang, Ustadz kenapa tak terlalu mandang? Saya pernah acara di Al-Falah waktu membahas masalah Syiah. Itu kan in fokus layar yang sebelah kiri itu gelap, jadi saya selalu memandang ke kanan. Selesai acara masuk SMS,
Ustadz tadi bagus acaranya, cuman Ustadz terlalu sering nengok perempuan daripada laki-laki. Aduh, padahal yang saya tengok tuh layarnya karena yang bagus lah. Tak apa-apa, mungkin dia mau bercanda. Kapan saatnya kita memilih untuk mengikuti pendapat 5 mazhab? Atau haruskah kita mengikuti pendapat 1 mazhab? Yang mengatakan 5 mazhab dimasukkannya Ja'fari, hati-hati, ini propaganda Syiah. Mazhab itu cuma 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang memasukkan Ja'fari, Ja'far Shadiq orangnya alim, soleh. Yang jadi masalah bukan Ja'far Shadiqnya, periwayat Syiah yang membuat kepalsuan kepada Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Mazhab 5 yang ditulis oleh orang Syiah itu udah diterjemahkan, bukunya warna, itu tak betul. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Kasus Syiah ini sama dengan Kristen. Yesusnya bagus, tapi Paulus, Markus, Lukas, Yohanes yang memalsukan riwayat Yesus itu yang rusak. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Orang-orang Syiah yang membuat riwayat palsu dinisbatkannya ke Ja'far Shadiq, itu yang tak bagus. Jadi 4. Haruskah kita meyakini 1 mazhab saja? Kalau ada imam salat subuh dia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, saat itu dia sedang bermazhab Syafi'i, karena bismillah jahar itu Syafi'i. Pas bangkit dari rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tak pakai kunut, saat itu dia sedang Hambali. Dia tak tahu dia sudah mencampur 2 mazhab. Fatihahnya dia pakai Syafi'i, kunutnya dia pakai Hambali, karena Hambali tak pakai kunut subuh. Nah, jadi bolehkah mencampur? Selama tak membatalkan sah, tapi kalau mencampur yang membatalkan tak sah. Surat An-Nur ayat 60 artinya, wanita-wanita tua berhenti haid tidak mengharapkan akan kawin lagi, maka mereka tidak berdosa menanggalkan pakaian dengan tak memperagakan perhiasannya, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan pakaian luarnya? Maksudnya perempuan-perempuan yang sudah tua, yang kira-kira tak membuat orang bersyahwat, maka dia boleh membuka, tidak seketat perempuan yang biasa. Jadi tidak terlalu ketat. Kalau dia yang lain itu ketat sampai kemari, mungkin dia agak terbuka sedikit, itu maknanya. Karena udah keriput, udah longgar, udah orang pun menengok. Tapi hati-hati, dunia ini udah mau kiamat. Banyak juga anak lajang bernafsu nengok nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Justru dia bersahwat nengok nenek-nenek. Kau nampaknya anak gadis, dia cuek aja. Nampaknya nenek menitik air liur dia. Nah, jadi ibu-ibu tetap tutup aurat. Tapi kalau ibu di rumah mau nyiram bunga, tak perlu ibu sampai nyiram bunga, takut nengok siapa nengok tangan saya ini. Itu maksudnya. Bagaimana hukuman bagi pemuda-pemuda yang melakukan zina dengan pacaran yang berlebihan? Apakah ada pula pacaran berlebihan? Apakah dicambuk 100 kali juga Pak Ustaz? Pacarannya belum sampai hubungan suami istri. La tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Setan tak pernah ngajak berzina. Apa kata setan? SMS saja dulu. Jadikan aja friend dulu. Update status saja dulu. Langkah. Pertama, nazratun, pandangan. Habis pandangan, fasalamun, say hello. Yang kedua, fakalamun. Selanjutnya, famau'idun. Selanjutnya, faliqa'ud. Pandang, salam, ngomong, janji, ketemuan, terjadilah apa yang terjadi. 2-3 kali makan bakso, karaoke, selesai, tamat riwayat. Jangan mulai. Kalau memang betul mau serius, ta'aruf, kenal baik-baik, jujur apa adanya, kasih tahu dia, dek, abang tak bisa membahagiakan kau dengan materi, tapi insya Allah akan kupinang kau dengan bismillah. Baik-baik, insya Allah. Kalau suka bilang, jangan sampai cinta dia awak kawin di orang. Ustaz, jamaah sholat di masjid, saya sering perhatikan banyak yang berat bersalaman ke sebelah di dekatnya. Jamaah sebenarnya termasuk apa namanya? Sok suci, sok kaya, atau sok hebat? Suatu perbuatan dilandasi 2 hal.
Suatu perbuatan dilandasi dua hal. Yang pertama karena keyakinan, yang kedua karena ketidaktahuan. Suatu perbuatan dilandasi dua hal. Pertama keyakinan, yang kedua ketidaktahuan. Ketika dia tidak mau bersalaman setelah sholat, apakah dia berkeyakinan setelah sholat itu haram hukumnya bersalaman, atau dia memang tak tahu hukum salaman? Kita tak tahu dia masuk kelompok yang mana. Maka bersalaman setelah sholat boleh, kata Imam Nawawi, karena hadisnya umum. Mamin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, dosanya diampunkan, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Sebelum salat salaman, setelah salat salaman, bertemu jumpa salaman, mau pulang salaman, sebelum makan salaman, habis makan salaman, cuci tangan dulu. Kalau seorang imam di musola bacaannya tak tahu panjang pendek, tapi dia tetap ngotot jadi imam. Imam ini termasuk imam apa? Suci atau sombong? Ini imam jahil tapi sombong. Bagaimana caranya? Digulingkan dia kudeta tak berdarah. Berkumpullah semua tokoh masyarakat, alim ulama, RT RW, kumpul pembahasan kita bagaimana solat kita ini. Judulnya buat tablik akbar. Tablik akbar, solat kita mau dibawa kemana? Jadi judul itu jangan terlalu serius. Solat kita ini mau dibawa kemana? Sedangkan suami istrinya hamil aja tak berani dia menitipkan istrinya ke bidan beranak, tak berani. Mesti diserahkannya bidan berijazah. Padahal yang rusak nyawanya hanya satu anak. Bagaimana solat bisa hancur semua? Kumpullah. Bagaimana nih? Kita angkat fit and proper test imam. Saya sedang flu, saya juga. Air hidung selalu keluar. Maka dalam keadaan terpaksa saya sambil sapu tangan yang di dalam kantong baju untuk membersihkan air hidung yang ingin saya tanyakan. Satu, bagaimana sholat saya ini Ustadz? Kira-kira berapa persen lah sholat yang diterima? Boleh gerakan di luar sholat, gerakan di luar sholat dibuat di dalam sholat kalau darurat. Contoh, lewat ular. Uqtulul aswada ini, bunuhlah dua yang hitam fi sholat walaupun kau sedang sholat. Nampak? Pukul. Tak pula sholat, Allahu Akbar, lewat ular, pukul sekali, larilah dia, pukul dia sampai mati. Boleh. Begitu juga keluar dia menetes, macam mana? Ambil sapu tangan, keluar dia lagi, gitu kan lagi. Nah, itu boleh. Air ingus itu tak najis. Bahkan orang Mesir itu biasa nyimpan ingus di kantong sedang makan, simpan lagi. Saya terkejut. Bapak nanti kalau ke Mesir biasa. Dua, bagaimana hukumnya kalau kita jadi imam dalam keadaan terpaksa sekali harus menahan kentut atau buang air? Ada yang bisa ditahan. Hukum menahan kentut itu makruh. Kalau dilepaskan batal. Kalau bisa agak dia tahan, ditahanlah sampai selesai sholat. Kalau tak tertahan lagi, lepaskan aja. Kan ada imam cadangan di belakang. Jangan sampai begitu selesai sholat biru muka. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan astagfirullahaladzim. Hukum menahan kentut makruh. Hukum menahan kentut itu makruh. Jadi maknanya kita tajdidul wudu, tahan. Kalau ada berbisik-bisik di telinga, jangan kau batalkan sholatmu sampai ada dua indikasi. Hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara, atau tajidari'an, atau kau cium bau. Sampai kau dengar suara atau kau cium bau, baru kau keluar dari sholat. Selama tak ada suara, tak ada tercium bau, jangan keluar. Itu bisikan setan. Sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Karena ada tak bersuara tapi baunya luar biasa. Kira-kira 70 tahun yang lalu, dasuk saya bercerita bahwa tanda-tanda kiamat nanti ada sebagai berikut. Satu, perang saudara sesama Islam akan terjadi. Dua, dunia dalam keadaan kacau balau, Dajjal turun, yang kurang beriman ikut-ikutan. Tiga, turun Imam Mahdi, barulah dunia akan tentram. Empat, zina dilakukan terang-terangan di pinggir jalan, hanya orang beriman saja yang tak mau melakukan. Yang ingin saya tanyakan, apakah betul yang diceritakan datuk saya tersebut? Betul, hadis sahih semuanya. Kalau tanda-tandanya di atas sudah lengkap, berapa lagi kira-kira akan terjadi? Bukunya Asyratus Sa'ah, ada yang menyebut sampai dibaginya dua, tanda besar, tanda kecil. Kenapa tak sepakat ulama tentang itu, tentang jumlahnya? Lain pengarang, lain jumlahnya. Karena mereka berijtihad. Nabi tak pernah menyebutkan tanda kiamat 5. Nah, digabungkan beberapa hadis lalu menghitung. Beda cara ngitung, beda jumlahnya.
Berapa lagi yang belum? Nabi Isa belum turun, Imam Mahdi belum turun, Ya'juj sama Ma'juj belum nampak. Jadi banyak lagi. Kita disuruh menghitung tanda, bukan mencermati tanda. Kita disuruh khawatir lalu beramal soleh. Itu maknanya. Jangan sibuk mencari tanda. Sekarang banyak pengajian di Pekanbaru mencari tanda mati. Kalau bergerak telinga sebelah kanan 3 hari lagi mati. Kalau bergerak mata 2 hari lagi mati. Sibuklah dia mencari tanda, bukan sibuk beramal. Kita disuruh sibuk beramal untuk dibawa bekal sebagai mati, bukan sibuk mencari tanda mati. Nah, ini mesti. 2, 3. Saat terjadinya kiamat nanti, apakah di bumi ini masih tetap ada orang-orang yang beriman dan penghafal Al-Quran? La taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi ini masih ada man yaqulu Allah, Allah. Masih ada orang menyebutkan Allah, Allah. Apa makna Allah, Allah? Masih ada orang yang beriman mengamalkan. Bukan makna kata Allah, Allah. Karena orang kafir Quraisy juga mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi yaquluna Allah. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Maknanya Allah di situ, mulutnya mengatakan Allah, dia masih beramal soleh. Ustaz, bagaimana dengan perbedaan akidah yang dianggap menyimpang oleh kelompok tertentu seperti Ash'ari di Mesir yang dianggap sesat oleh Salafi? Ustaz, apakah Salafi yang berkembang saat ini juga ada kelompok-kelompok dan kelompok-kelompoknya? Ya, Ash'ari mentakwilkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di atas arasy. Itu kan ayat kalau dipahami membingungkan. Bagaimana Allah duduk di atas arasy? Orang nanya ke saya, Pak Ustaz, gimana Allah duduk di atas arasy? Allah duduk di atas arasy seperti saya duduk di atas kursi. Kafir. Orang yang menyamakan Allah duduk di atas aras macam Ustaz duduk di atas kursi, kafir. Kenapa? Karena bertentangan dengan 2 ayat. Laisa kamislihi syai'un, tak ada yang sama dengan Allah. Ayat kedua, walam yakul lahu kufuwan. Lalu bagaimana? Maka salaf dulu 2 tradisi. Golongan salaf 2 kelompok. Yang pertama, salaf mentakwil. Salaf itu mentakwil. Apa kata dia? Allah duduk di atas kursi artinya Allah berkuasa. Dr. Andes Haji Herman Abdullah duduk di atas kursi wali kota 2 periode. Apa duduk aja dia? Tidak. Apa makna dia duduk di atas kursi? Berkuasa. Maka maknanya di situ takwil. Yang satu kelompok lagi tak mau mentakwilkan. Imam Malik tak mau. Ketika ditanya apa arti Allah duduk di atas kursi, wallahu a'lam bishawab, Allah yang tahu maknanya. Kelompok yang pertama takwil, kelompok yang kedua tafwid, menyerahkannya pada Allah. Itulah tradisi manhaj ulama salaf. Jadi tak bisa kita katakan sesat, kafir orang yang mentakwil. Buka buku 37 masalah populer. Dalam pembahasan ayat mutasyabihat saya sebutkan Imam Ibnu Abbas mentakwil, Imam Bukhari mentakwil, Imam Malik mentakwil. Takwil bukan Ash'ari punya. Takwil itu adalah tradisi manhaj salaf. Ustaz, apakah salaf itu terbagi-bagi juga? Ya, di Indonesia ada namanya kelompok salaf Lukman Ba'abduh. Lukman Ba'abduh. Yang satu lagi kelompok Roja. Lukman Ba'abduh memfatwakan haram nonton TV Roja, tak boleh. Tengok, saling berkelahi, hujat menghujat di dalam. Di Pekanbaru ini berapa kelompok? Banyak kelompok. Berapa? Nanti kita bahas 3 mata. Sekarang di Pekanbaru sudah banyak jamaah yang menyatakan maulid, melalahkan maulid Nabi, Isra Mi'raj, hari besar Islam. Punya akun Twitter, FB. Di situ mereka memposting, memakai pendapat mereka yang benar. Inilah mereka dari guru-gurunya. Apakah akan dibiarkan atau MUI Riau buat diskusi karena ini bisa mecah belah Islam? Pokoknya rajin aja ngaji, ikut datang pengajian Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Tanya terus anak-anak muda yang rajin. Itu pendapat Dr. Mawardi itu direkam, ditranskrip, buat transkripnya, buat video pendek 5 menit, 5 menit. Datang posting, dia posting pula. Pokoknya perang posting. Perang posting. Rekam pendapat Ustadz Mawardi Muhammad Saleh. Kenapa Ustadz Mawardi? Kenapa tak Ustadz Abdul Somad? Abdul Somad tak pernah di Madinah, ilmunya cetek. Mawardi Muhammad Saleh 13 tahun di Madinah, doktor. Abdul Somad LCMAG, lagi cemas mencari anak gadis. Ini yang doktor. Panggil pendapat yang doktor-doktor. Doktor Mawardi Muhammad Saleh, Doktor Mustafa Umar, Doktor Fulan. Buat.
Sekali dia posting, lawan 2 posting, 3 posting, perang posting di situ. Jangan caci maki di internet. Posting, posting. Oh, saya tengok anak remaja kita mulai rajin posting. Entah bacanya, entah tidak, Allahu a'lam. Yang penting dia posting. Saya mau tanya Ustaz, ada sebagian berpendapat kita perempuan belum mengenakan baju gamis berarti belum syar'i, meskipun sudah mengenakan rok dan baju beserta hijab sesuai syariat Islam. Modelnya atau menutup auratnya? Modelnya atau menutup aurat? Pernah Nabi, hai orang-orang beriman, pakailah gamis menutup aurat. Apapun modelnya, kalau menutup aurat tertutup. Bagaimana menutup aurat? Hilang bentuknya, tidak transparan, tidak membangkitkan syahwat. Apapun modelnya. Kimono itu kalau yang asli pakai Jepang. Baju Cina, coba tengok kaisar-kaisar Cina yang lama macam pakai kelambu. Itu hilang bentuknya. Baju kimono, baju. Jadi Islam itu tidak menghilangkan budaya. Baju kurung Melayu itu, tapi baju kurung yang betul, jangan yang tengahnya diikat pakai kabel. Itu maka tidak ada model. Yang jelas asalkan menutup aurat, tak nampak, jilbabnya panjang, bajunya tak mesti gamis jubah, asalkan menutup aurat. Ustadz Abdul Somad, sehubungan dengan tema siang ini saya teringat pada suatu penyakit yang pernah disinggung Nabi, yaitu penyakit ain. Namun saya belum memahami apa itu penyakit ain. Ada penyebabnya seperti apa penyakitnya dan bagaimana penyembuhannya? Apakah ain sama dengan sihir? Apakah ain juga hasil kiriman orang lain? Ain itu sihir. Ain berasal dari kata mata. Kenapa? Karena awalnya ain itu ketika ditengoknya pecah-pecah nih. Masuk jin ke matanya, lalu dia merasa punya kekuatan. Itu asal muasalnya ain. Maka kemudian ini nisbat pada perbuatan jin. Cara menghilangkan jin itu ruqyah. Maka pergilah kuryah ke Masjid Al-Falah. Ada namanya di situ Ustadz Zafrullah. Dulu di Ittihad Rumbai, sekarang di Al-Falah. Nanti dibacakannya ruqyah, bawa botol aqua, didoakannya air, ruqyah, jinnya keluar. Kalau ada yang bisa menengok setan atau bisa dia menengok tiba-tiba pecah, itu bukan kekuatan dia, jin masuk. Maka jin itu dibuang. Saya sudah baca ayat kursi tapi jinnya tak keluar. Sesama jin tak boleh saling mengusir. Mungkin perbuatan kita 11-12 saja sama jin tuh. Jadi jin itu pun tak mau keluar. Masa jin ngusir jin, kata dia. Kebetulan Ustadz itu orangnya soleh, ibadahnya banyak. Jadi ada namanya Syekh Abdul Salam Bali, menulis kitab As-Sarimul Battar, diterjemahkan oleh adik Dr. Mustafa Umar, Ustadz Masyhuri Umar. Syekh Abdul Salam Bali itu tak perlu dia baca ayat. Kalau ada orang kerasukan di situ, dia batuk aja, sini jinnya keluar. Keluar jinnya. Begitulah hebatnya dia.